Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube Mama Abang. Terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah klik video ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang selalu support channel YouTube aku. Dan aku ucapkan selamat datang untuk yang baru hadir di channel YouTube Mama Abang. Apa kabar nih bunda-bunda yang ada di rumah? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian berada. Dan semoga wishlist kita di tahun ini bisa segera tercapai ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, sebelumnya itu aku mohon maaf banget kalau misalkan voice over kali ini agak sedikit berisik, karena di sini aku buat kontennya itu di siang-siang hari, hampir tengah bolong tapi udah lewat sih setengah satu. Nah ini tuh jadwalnya anak-anak SMK yang pada berangkat sekolah. Dan kebetulan, bukan kebetulan sih, namanya juga anak sekolah ya, motornya itu pada racing-racing semua teman-teman. Jadi mohon maaf kalau misalkan kalian terganggu dengan video aku kali ini. Tapi mudah-mudahan kalian tetap enjoy ya. Oke teman-teman, di video kali ini aku akan sharing kegiatan budgeting atau caraku mengelola keuangan rumah tangga. Tapi sebelum itu aku akan disclaimer dulu, maksud tujuan aku sharing video ini bukan maksud ria ataupun pamer, melainkan aku hanya ingin share caraku mengelola keuangan rumah tangga. Nah, di sini aku akan evaluasi dulu ya teman-teman di minggu kedua. Apakah masih ada sisa atau tidak ya? Tapi sepertinya ini sangatlah tipis teman-teman. Kita evaluasi dulu di sini untuk budget miscellaneous. Alhamdulillah masih ada sisaan Rp4.000. Sini aku pisahin dulu. Sisanya 4.000. Kemudian untuk di BBM itu udah habis total. Kemudian untuk snack udah habis. Gas dan sampah ini sudah terpakai 20.000. Kemudian untuk kategori food juga udah habis total dan groceries juga udah habis teman-teman. Jadi alhamdulillah itu budgetnya tuh udah benar-benar pas banget dan ngepres. Nah, kemudian di sini juga aku akan sedikit sharing di sini untuk cooking menu. Alhamdulillah selama 7 hari aku bisa konsisten masak teman-teman. Mudah-mudahan kedepannya juga bisa lebih baik lagi. Nah, di sini bisa teman-teman lihat untuk day pertama itu ada ayam kecap, day kedua sayur sop tulang. Bukan tulang ya, ini tuh ceker teman-teman. Kemudian day 3 aku masak jengkol dan ikan nila. Cuman untuk day 3 ini aku kebetulan nggak aku bikin konten teman-teman, jadi mohon maaf. Kemudian day 4 ini aku goreng ikan etem, kemudian masak jengkol, terong balado. Kemudian day 5 ini ada ayam serundeng dan emping. Day 6 aku bikin cuek balado. Kemudian day 7 itu aku bikin capcay dan goreng etem. Alhamdulillah ya teman-teman, meskipun masakan ini sederhana, tapi aku tetap syukuri karena alhamdulillah anak aku tuh suka banget dengan perikan-ikanan teman-teman. Nah di sini aku juga mau sedikit sharing untuk money tracker. Jadi pengeluarannya itu tentu lebih teman-teman. Kenapa bisa lebih? Nih bisa teman-teman lihat ya. Total pengeluaran aku yaitu sebanyak 124.000. Kenapa? Karena aku kedatangan keponakan aku, jadi aku masaknya tuh pasti harus dengan porsi yang cukup banyak. Jadi aku sekalian aja gitu teman-teman. Nah biasanya kalau aku hanya berdua sama abang nih, ayam setengah kilo itu bisa 2 hari atau bahkan 3 hari teman-teman. Tapi karena keponakan aku itu ada 3, jadi setengah kilo itu hanya untuk cukup sekali makan aja. Nah bisa teman-teman lihat ya untuk list belanjaan aku. Nah totalnya jadi 124.000. Jadi minus 24.000 ini aku ngambil dari mana? Dari extra income teman-teman. Alhamdulillah. Oke, setelah selesai kita evaluasi di minggu kedua, kita lanjut budgeting di minggu ketiga dari tanggal 15 sampai tanggal 21. Teman-teman, aku mohon maaf banget kalau misalkan masih juga terlambat aku up video, tapi aku usahakan tetap up teman-teman. Dan tentunya kalian sebelum nonton video ini harus nonton video sebelumnya, karena video sebelumnya itu berhubungan dengan video yang sekarang. Oke, untuk budget di minggu ketiga itu totalnya 175.000 teman-teman. Untuk kategorinya bisa kalian lihat, miscellaneous 10.000, BBM 15.000, budget snack 20.000, gas dan sampah 10.000, untuk food 100.000 dan sinking fund 20.000. Kemudian di sini untuk cooking menu, kenapa aku hanya nulis di day 1 aja? Karena ini tuh masih ada stok teman-teman. Masih ada stok ikan emas dan puteran, paling nanti aku mau ditumis untuk di hari Senin ini. Nah, di sini juga aku belum bikin money tracker. Money trackernya tuh simpel banget teman-teman. Yang penting kita punya
catatan harian kemana uang kita perginya teman-teman. Nah kalau ini kan aku hanya nulis untuk kebutuhan masak aja ya, atau untuk food. Tapi nanti next mudah-mudahan bisa sekalian untuk dana lain-lain, kayak miscellaneous, kemudian BBM, gas, atau snack. Itu aku usahakan nulis ya teman-teman. Ini tanggal, apa lagi aku teman-teman, terangan, dan budget. Nih, aku bikinnya aja nggak pakai penggaris teman-teman. Jadi emang sesimpel itu aku bikin. Yang penting aku punya catatan teman-teman. Nih, udah gini aja. Nah untuk hari Senin ini belum ada pengeluaran. Ya mungkin sore ya pasti ada pengeluaran. Oke, udah selesai. Next kita ke stuffing ya, karena di sini uangnya juga udah aku rapihkan biar cepet dan tentunya nggak lama ya, biar kalian gak bosen. Oke, kategori yang pertama yaitu miscellaneous. Bentar, kita tuker dulu teman-teman. Ini dia. Untuk miscellaneous aku anggarkan 10.000 aja. Nah ini untuk nambahin apa teman-teman, Maulid Nabi ya. Maulid Nabi apa sih? Ya Maulid ya, Maulid Nabi. Kemudian budget bensin 15.000. Aku nyari yang bagus uangnya. Kemudian untuk budget snack aku anggarkan 20.000. Nih. Alhamdulillah ya teman-teman, tetap disyukuri aja. Kenapa budget jajan 35 habis, 50 habis, dan bahkan 20.000 juga habis. Kenapa bisa cukup? Karena tentunya kita bersyukur teman-teman. Jadi berusaha aku juga mencukupkan. Tapi kenapa budget 35.000 malah habis 20.000 aja cukup gitu kan? Kalau misalkan kita mikir egois. Cuman di sini karena menurut aku budget snack ya 35.000. Kalau misalkan abangnya jajannya lagi royal ya udah gitu, abisin aja. Nah bahkan kalau misalkan kalian pengen tahu, aku aja budget snack ada kurangnya kok teman-teman. Jadi nggak setiap hari, nggak setiap minggu cukup. Jadi kalau misalkan kurang, aku ngambilnya itu dari extra income. Tapi alhamdulillah kemarin, minggu kemarin itu udah cukup teman-teman. Karena emang akunya juga yang harus rajin sih teman-teman. Jadi anak mah gimana orang tua ya, kalau misalkan kita rajin-rajin bikin cemilan ya insya Allah anak juga pasti bisa mengurangi jajan di luar. Ya meskipun nambah budget ya, tapi menurut aku nggak seberapa sih. Next untuk gas dan sampah, minggu ini aku anggarkan 10.000. Dan ini untuk bayar iuran sampah ya, untuk di bulan ini. Tapi bayarnya juga masih lama teman-teman, sebenarnya di akhir bulan tanggal 28, biasanya 25, 26, 27, 28. Nah, sekitar tanggal segituan. Karena untuk budget gas itu udah beli kemarin pas habis ya. Alhamdulillah insya Allah cukup untuk 1 bulan. Next untuk kategori food, itu anggarannya 100.000. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, aku ambil 10.000 aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alhamdulillah aku kalau dapat recehan gini seneng banget, senangnya. Jadi kan aku masih menggunakan metode belanja 2 hari sekali ya. Jadi kalau bisa-bisa ya bawa uang pas biar kita tentunya nggak over budget dan nggak lama juga di warungnya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita berangkat pagi-pagi itu si tukang warungnya tuh belum ada receh. Jadi kalau uang pas kan enak ya. Oke, terakhir sudah selesai. Alhamdulillah ini groceries enggak ya? Kita skip. Udah selesai. Next kita menuju saving fund. Ops. Maaf teman-teman, sedikit berisik. Ada yang jatuh. Tapi nggak apa-apa, kita lanjut aja. Untuk emergency kemarin qadarullah terpakai berapa ya teman-teman? 15.000 untuk nambahin kondangan teman-teman. Jadi kondangan Masya Allah, namanya juga di bulan Maulud itu bulan yang spesial mungkin ya menurut umat Islam. Jadi banyak banget yang nikahan dan aku mengcover dari uang emergency fund.
Karena ini bukan emergency fund utama ya, jadi aku ada utama yang khusus nggak dipakai. Kalau ini emang untuk keluar masuk, makanya kenapa sekarang aku nggak pakai catatan, karena ya sering banget keluar masuknya gitu teman-teman. Untuk emergency kali ini aku isi 10.000 aja, jadi udah ada 30.000. Kemudian dana pendidikan aku isi 5.000, jadi udah ada 1, 2, 3, 35. Untuk investasi aku isi 5.000. Nih. Kemudian untuk dana lebaran, di sini aku ada extra income yang sengaja aku kumpulin. Aduh. Ini aku isi 5.000 aja ya teman-teman, nggak apa-apa, nggak banyak. Yang penting kita bisa mengusahakan untuk isi. Ini dia, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 65.000. Ini keperluan anak dan beauty care ini udah habis. Kemudian home living kita skip dulu. Dana kesehatan juga kita skip. Dan di sini tabungan harian ya teman-teman. Nah ini untuk keinginan juga belum aku belikan ya, baju putih, tapi aku udah check out, jadi aku tinggal nunggu barang aja. Itu emang untuk kebutuhan ngajar aku, cuman ya jadi bisa dipakai untuk apa aja gitu teman-teman, untuk acara apapun itu nyambung kalau baju putih tunik gitu ya. Nah jadi untuk sisaan 4.000 ini akan aku masukkan ke rollover teman-teman, atau dana lain-lain ya. Oke, udah selesai, alhamdulillah. Udah selesai kita ke stuffing. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nontonin video aku sampai selesai, yang udah mantengin video aku sampai selesai. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman semua yang belum budgeting. Ayo kita mulai sama-sama, kita belajar sama-sama. Kalau misalkan kalian ingin sharing sama aku lebih jelas lagi, bisa kalian DM Instagram @mama_abang17. Di situ aku juga aktif kok teman-teman di Instagram ya, meskipun aku juga naik turun upload video konten di Instagram ya, jadi aku lebih aktif di YouTube. Oke, terima kasih banyak, mohon maaf jika ada salah kata karena aku hanya manusia biasa, dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, see you next video.